Tahukah kalian bahwa ternyata ada zaman di mana manusia masih belum mengenal tulisan yang dinamai zaman praaksara atau zaman prasejarah? Di dalam zaman praaksara ini terdapat dua zaman, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Di zaman batu ada pembagian zaman lainnya, yaitu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan di zaman logam terdapat tiga pembagian zaman, yaitu ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Kita masuk ke zaman Paleolitikum atau disebut juga sebagai zaman batu tua. Kira-kira berlangsung 12.000 tahun yang lalu dan manusia hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan berburu untuk mengumpulkan makanan. Alatnya juga masih sederhana dan kasar karena otaknya itu juga primitif. Contoh alatnya adalah kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih atau flex, dan alat dari tulang dan tanduk yang banyak ditemukan di Ngandong, Jawa Timur. Kita masuk ke zaman setelah Paleolitikum, yaitu adalah zaman Mesolitikum atau juga disebut sebagai zaman Batu Tengah. Adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kira-kira 10.000 sampai dengan 2.500 tahun sebelum Masehi. Manusia purba mulai menggunakan api untuk memasak. Mereka sudah mulai menetap di gua-gua dekat sungai atau tepi pantai, sehingga mereka mengenal melukis di gua-gua. Contohnya adalah lukisan cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan yang diyakini sebagai simbol penangkal roh-roh jahat dan menjadi awal sistem kepercayaan muncul. Ditemukan juga sampah kulit kerang dan seafood yang telah membatu dalam jumlah banyak atau disebut juga Koemodiger yang banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Hasil alat yang ditemukannya adalah serpi bilas atau flex, sumatralit atau kapak genggam Sumatera, dan kapak pendek atau H-cord. Kita berpindah ke pembagian zaman selanjutnya, yaitu adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Di zaman Neolitikum ini, manusia sudah hidup menetap dan membentuk kampung yang terdiri dari beberapa keluarga dan bercocok tanam yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Neolitikum ini berlangsung sekitar 2500 sebelum Masehi, dan di masa ini mereka sudah mengenal sistem sosial dalam keluarga atau primus inter pares. Alat-alat yang digunakan ada kapak lonjong, beliung persegi, kapak persegi, dan mata panah. Zaman selanjutnya adalah Megalitikum atau zaman batu besar, di mana manusia membuat bangunan besar dari batu sebagai sarana kepercayaan, dan penemuan pentingnya adalah menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak. Ini menunjukkan sistem awal kepercayaan. Kita lanjut ke zaman logam pertama, yaitu zaman tembaga. Tetapi zaman tembaga tidak dialami di Indonesia, tetapi dialami di Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Semenanjung Malaka, di mana logam pertama yang digunakan oleh manusia adalah tembaga. Yang kedua adalah zaman perunggu, di mana manusia membuat bahan dari campuran tembaga dan timah sehingga hasilnya adalah perunggu. Adapun peninggalan zaman perunggu di Indonesia seperti candrasa, kapak corong, moko, bejana perunggu, arca perunggu, dan perhiasan. Sekarang adalah zaman terakhir dalam zaman logam, yaitu zaman besi, di mana manusia dapat mengenal teknik peluburan dan pengolahan besi. Yang ditemukan di zaman besi di Indonesia adalah mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah.